Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hukum dasar kimia bagian yang kedua ya. Di video sebelumnya sudah dibahas hukum dasar kimia bagian pertama, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, di bagian yang kedua ini akan dibahas hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan volume, dan hipotesis Avogadro. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton ya. Nah, hukum kelipatan perbandingan juga sering disebut dengan hukum perbandingan berganda. Hukum kelipatan perbandingan itu hanya berlaku untuk dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Nah, Dalton menyelidiki perbandingan unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan mendapatkan suatu pola keteraturan, yaitu jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsurnya tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain atau unsur yang satu lagi dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Nah, ini maksud dari dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, di sini dua unsur itu adalah N dan O. Dengan komposisi massa seperti dalam tabel berikut. Dalam N2O, massa nitrogennya 28, massa oksigennya 16. Dalam NO, massa nitrogennya 14, massa O-nya 16, dan seterusnya. Nah, kemudian menurut Dalton juga, jika massa salah satu unsur tersebut tetap ya atau sama, jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama. Nah, massa salah satu unsur itu kemungkinannya nitrogen atau oksigen. Di sini nitrogennya semuanya tidak sama, oksigennya juga semuanya tidak sama. Nah, sedangkan di bunyi hukumnya, jika massa salah satu unsurnya tetap atau sama, maka kita harus membuat massa salah satu unsurnya sama. Ya, bisa N, bisa O. Nah, misalkan kita akan membuat massa nitrogennya semuanya sama, jadi harus dibuat sama. Nah, 28, 14 supaya dibuat sama itu bisa dirubah ke angka 7 ya. 28 dan 14. Nah, ini semuanya massa nitrogennya bisa dirubah ke angka 7. Oke. Untuk yang pertama dalam N2O 28 dirubah ke angka 7 ya, dirubah menjadi 7 itu dibagi 4. Nah, berarti harus disederhanakan perbandingannya. N dan O-nya dua-duanya dibagi 4. 28 dibagi 4, 7, 16 bagi 4, 4. Nah, sedangkan yang kedua dibuat 7, si angka 14 ini dibuat 7 itu berarti dibagi 2. Maka 16-nya juga dibagi 2 ya. 7, 16 bagi 2, 8. Berikutnya ini berarti dibagi 4, 7, 48-nya juga dibagi 4 ya, dibagi angka yang sama. Itu menyederhanakan perbandingan. 48 bagi 4 itu 12. Nah, ini yang terakhir juga kalau mau dibuat 7 dibagi 4, maka si oksigennya harus dibagi angka yang sama, yaitu dibagi 4. 64 bagi 4 itu adalah 16. Nah, sekarang salah satu unsurnya massanya sudah sama. Di sini nitrogennya sama semuanya, yaitu 7 ya. Nah, menurut Dalton, jika massa salah satu unsur tersebut sama atau tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain. Nah, berarti di sini massa unsur yang lainnya itu adalah oksigen. Kenapa? Karena nitrogennya sudah sama. Ya, berarti perbandingan oksigennya yaitu 4 berbanding 8 berbanding 12 berbanding 16. Nah, angka 4, 8, 12, 16 itu bisa disederhanakan lagi, yaitu semuanya dibagi 4 ya. Sehingga perbandingannya jadi 1 berbanding 2 berbanding 3 berbanding 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3, 16 bagi 4 4 ya. Sehingga perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 3 berbanding 4. Ini perbandingan massa oksigen jika nitrogennya dibuat sama ya. Nah, kesimpulannya adalah contoh yang pertama ini mengikuti hukum kelipatan perbandingan. Kenapa? Karena jika massa salah satu unsur sama, di sini yang dibuat sama nitrogen, maka unsur yang satu lagi yaitu oksigen akan merupakan perbandingannya merupakan bilangan bulat dan sederhana. 1, 2, 3, 4 itu bilangan bulat dan sederhana. Itu contoh soal yang pertama.
Contoh soal yang kedua. Nah, fosforus dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa atau dua jenis senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1, terdapat 31 gram fosfor, sedangkan dalam 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Kita buat tabel supaya mudah ya. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, di sini kan dalam 55 gram senyawa 1. Nah, berarti senyawa 1 massa senyawanya adalah 55 gram. Terdapat 31 gram fosfor. Ya, fosfor itu lambangnya P. Nah, terdapat 31 gram fosfor. Oksigennya belum diketahui. Nah, sedangkan dalam senyawa 2 ya mengandung 40 gram oksigen dalam 71 gram senyawa 2. Jadi senyawa 2 massanya 71 gram. Nah, dari 71 gram ini oksigennya 40 gram. Kalau di senyawa 1 dari 55 gram massa fosfornya 31. Nah, di senyawa 1 kita bisa mencari massa oksigen. Gimana caranya? Nah, ini massa senyawanya 55 ya. Senyawa ini terdiri dari P31 berarti O sisanya. Berarti untuk mencari O 55 dikurangi 31 yaitu 24. Nah, jadi 24 tambah 31 itu 55. Nah, sedangkan di senyawa 2 yang diketahui adalah oksigen 40 dari 71 gram. Nah, maka massa P-nya sama caranya 71 dikurangi 40 yaitu 31. 31 ditambah 40 yaitu 71. Oke. Nah, pertanyaannya tunjukkan bahwa kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Nah, tadi menurut Dalton, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsurnya sama, nah ini salah satu unsurnya sudah sama. Jadi ini sudah sama, yaitu massa P-nya 31 ya, sudah sama. Berarti kita tidak perlu menyamakannya lagi. Oke, kita lihat massa O-nya, perbandingan O-nya. Nah, perbandingan O-nya 24 berbanding 40. Nah, 24 berbanding 40 ini bisa disederhanakan. Ya. Sehingga kalau disederhanakan itu jadi 6 berbanding 10 ya. Nah, 6 berbanding 10 itu dibagi 4 ya. 24 bagi 4 6 40 bagi 4 10. Nah, 6 berbanding 10 masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2 ya, yaitu 3 berbanding 5. Nah, jadi kesimpulannya ini memenuhi hukum Dalton karena jika P-nya sama, maka O-nya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. 3 berbanding 5 itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Itu contoh soal yang kedua. Sekarang contoh soal yang ketiga ya, variasi soalnya juga bisa seperti ini. Nah, ini dalam bentuk persen. Unsur A dan B dapat berikatan membentuk 3 jenis senyawa. Jika kadar massa A dalam senyawa 1 20%, dalam senyawa 2 25%, dan dalam senyawa 3 40%, yang ditanyakan berapakah perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa tersebut jika unsur B sama atau dibuat tetap. Nah, kita buat tabel lagi ya. Nah, di sini ada 3 jenis senyawa dari A dan B, yaitu senyawa 1, 2, dan 3. Nah, ini yang diketahui semuanya A. Unsur A dalam senyawa 1 20%, dalam senyawa 2 25%, dalam senyawa 3 40%, sesuai soal. Nah, kita cari kadar atau persentase unsur B-nya. Nah, persen itu paling banyak 100 ya, 100%. Nah, maka kalau dalam senyawa 1 unsur A-nya 20%, maka unsur B-nya sisa dari 100 ya. Jadi 100 dikurangi 20 berarti B-nya 80%. Nah, di senyawa yang kedua B-nya ya 100 dikurangi 25 itu 75%. Di senyawa 3 B-nya ya 100 dikurangi 40 yaitu 60%. Oke, sekarang kita cari perbandingan unsur A dan B-nya ya. Nah, ini persen massa tinggal disederhanakan, 20 berbanding 80 kalau disederhanakan ya itu dibagi 20 ya. 20 dibagi 21 berbanding 80 bagi 24, atau mudahnya nolnya hilangkan, 2 berbanding 8. 2 berbanding 8 itu ya 1 berbanding
4. Oke, yang kedua 25 berbanding 75. Ini dibagi 25 ya, dibagi angka yang kecilnya. 25 bagi 25, 1, 75 dibagi 25 itu 3. Jadi 1 berbanding 3. Kemudian yang ketiga 40% berbanding 60. Ya, atau 4 berbanding 6. Nah, ini 4 berbanding 6. Disederhanakan 4 berbanding 6 dibagi 2. 4 bagi 2, 2 berbanding 6 bagi 2, 3 ya. Jadi 2 berbanding 3. Nah, di sini yang ditanyakan berapakah perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa tersebut jika B dibuat tetap atau dibuat sama. Nah, di sini B-nya belum sama ya. Di sini B-nya belum sama, berarti harus dibuat sama ya. Oke, 4, 3, 3 supaya sama. Kita cari KPK-nya ya. Kelipatan perbandingan terkecilnya ya dari 4 dan 3 itu bisa dibuat 12 ya. Itu 12. Nah, berarti buat unsur B-nya semuanya jadi 12. Oke. Yang pertama, nah 4 dikali berapa supaya jadi 12, yaitu dikali 3. Jadi yang dikali 3 itu unsur A juga unsur B ya. 1 dikali 3, 3, 4 dikali 3, 12. Sehingga perbandingannya jadi 3 berbanding 12. Nah yang kedua, B-nya supaya 12 itu kali 4. Nah kali 4, A-nya kali 4, 1 kali 4, 4. B-nya 3 kali 4, 12. Sehingga perbandingannya 4 berbanding 12. Nah, yang ketiga, nah juga ini dikali 4. 2 kali 4, 8 berbanding 12. Nah, sekarang si unsur B-nya sudah sama semuanya, 12 ya. Maka perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa tersebut, nah karena yang ditanyakan perbandingan A dalam ketiga senyawa tersebut jika B dibuat tetap ya, dan B-nya ini sudah dibuat tetap, perbandingannya 3 berbanding 4 berbanding 8. 3 berbanding 4 berbanding 8 itu merupakan bilangan bulat dan sederhana ya. Nah, itu jika di soal ada contoh soalnya dalam bentuk persen. Nah, yang keempat ya, atau hukum dasar yang berikutnya setelah hukum Dalton, yaitu hukum perbandingan volume gas ya, atau hukum Gay-Lussac. Nah, untuk yang keempat ini khusus untuk zat-zat yang fasenya atau yang wujudnya gas. Menurut Gay-Lussac ya, Gay-Lussac melakukan serangkaian percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi dengan hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama, 2 liter gas hidrogen direaksikan dengan 1 liter gas oksigen, ternyata menghasilkan 2 liter uap air. Percobaan perbandingannya ya, perbandingan volume gasnya 2 berbanding 1 berbanding 2. Percobaan berikutnya, 1 liter gas nitrogen direaksikan dengan 3 liter gas hidrogen, menghasilkan 2 liter gas amonia. Sehingga perbandingannya 1 berbanding 3 berbanding 2. Nah, kesimpulan Gay-Lussac ya dari percobaan ini, jadi Gay-Lussac itu melakukan beberapa kali percobaan ya, bukan hanya 2, 1 hasilnya 2, tapi dengan volume yang berbeda, tetapi perbandingannya tetap seperti ini, 2 berbanding 1 berbanding 2 ya. Jadi kalau 4 liter dengan 2 liter akan dihasilkan 4 liter, tapi perbandingannya tetap seperti ini. Untuk pembentukan amonia juga perbandingannya seperti ini. Nah, maka Gay-Lussac menyimpulkan ya, menurut Gay-Lussac, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi jika diukur ya, ini maksudnya jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi perbandingan ini itu harus diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, maka berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini adalah bilangan bulat dan sederhana. Nah, tapi Gay-Lussac itu tidak dapat menjelaskan secara matematik kenapa misalkan 2 liter gas hidrogen direaksikan dengan 1 liter gas oksigen, hasilnya 2 liter uap air. Ya, kenapa tidak jadi 3 liter? Itu tidak bisa menjelaskan secara matematik ya hal tersebut.
Tapi percobaannya selalu seperti ini. Maka kesimpulannya ini seperti ini. Nah, berikutnya hipotesis Avogadro. Nah, hipotesis Avogadro ya ini mampu menjelaskan hukum perbandingan volume dari gas rusak secara matematik ya. Bunyi dari hipotesis Avogadro adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi menurut Avogadro, perbandingan volume gas-gas itu juga merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Dengan kata lain, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi akan sama dengan perbandingan koefisien reaksinya jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya. Jadi T dan P itu adalah suhu dan tekanan yang sama. Nah, Avogadro mampu menjelaskan secara matematik hukum Gay-Lussac tadi. Jadi menurut Gay-Lussac ya, 2 liter hidrogen ya ditambah atau direaksikan dengan 1 liter gas oksigen akan menghasilkan 2 liter air. Nah, tapi Gay-Lussac tidak mampu menjelaskan kenapa 2 liter gas hidrogen, 1 liter gas oksigen dapat menghasilkan 2 liter uap air. Nah, itu mampu dijelaskan oleh Avogadro secara matematis ya. Jadi karena ketika Gay-Lussac itu belum ditemukan adanya rumus molekul di atomik. Nah, tapi Avogadro mampu menjelaskan melalui persamaan reaksi kimia setara, ya, di mana gas hidrogen dan gas oksigen merupakan molekul diatomik. Nah, jadi ini reaksi setaranya. Perhatikan koefisien hidrogen, oksigen, dan airnya 2 berbanding 1 berbanding 2. Sesuai dengan volume gasnya hasil percobaan 2 berbanding 1 berbanding 2. Ya. Nah, maka perbandingan volume gas-gas yang bereaksi ya diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Begitu juga percobaan yang kedua ya. 1 liter gas nitrogen dengan 3 liter gas hidrogen akan menghasilkan 2 liter gas amonia. Nah, ini persamaan reaksinya ternyata perbandingan volume gasnya itu sama dengan perbandingan koefisiennya jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya. Tapi ini khusus untuk zat-zat yang berfase gas saja ya. Jadi 1 3 liter 2 liter sesuai dengan koefisiennya. Nah, dalam reaksi gas ini tidak bisa 1 liter ya, perhitungannya bukan 1 liter tambah 3 liter hasilnya 4 liter karena itu bukan massa ya. Kalau massa itu mengikuti hukum kekekalan massa ya. Jadi massa total zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama, dan liter itu bukan massa ya, ini volume gas ya. Jadi tidak mengikuti atau tidak bisa dijumlahkan. Tapi kalau dihitung massanya ya, kalau dihitung massanya ini akan sama, yaitu nanti akan dibahas di konsep mol stoikiometri reaksi atau stoikiometri reaksi. Nah, contoh soal ya, ini contoh soal pertama untuk hukum perbandingan volume gas atau Avogadro. Tentukan volume gas nitrogen dan gas hidrogen yang diperlukan untuk membuat 6 liter gas amonia jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, pembahasannya perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien reaksinya tadi ya. Nah, kita tulis reaksinya, gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen, hasilnya amonia. Nah, karena di sini menggunakan koefisien reaksi, berarti kita harus menyetarakannya. Menyetarakan koefisien reaksi atau persamaan reaksi sudah di pertemuan sebelumnya. Oke, N di kiri 2, di kanan 1, maka kali 2 koefisien. H di kiri 2, di kanan 6 ya, 3 kali 2. Sehingga di kiri harus juga 6. Ya, 2 kali berapa supaya 6, yaitu dikali 3 koefisiennya. Nah, sekarang sudah setara. Nah, di soal yang sudah diketahui adalah amonia, yaitu NH3 ya. Amonia itu sebanyak 6 liter. Pertanyaannya, berapa volume nitrogen, gas nitrogen ya, volume gas nitrogen, dan berapa volume gas hidrogen. Nah, ini pertanyaannya. Oke. Nah, tadi kan perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Jadi, untuk mencari volume nitrogen, itu mudah kalau
salah satu zat di sini atau gas di sini sudah diketahui volumenya, maka kita tinggal cari sesuai perbandingan koefisien. Nah, di sini yang diketahui adalah NH3 sebanyak 6 liter, berarti kita bisa mencari N2-nya sesuai perbandingan koefisien. Koefisiennya kan 1/2, berarti kalau NH3-nya 6, ya, maka N2-nya setengahnya. Atau cara menghitungnya, 1, ya ini, koefisien N2 itu kan 1 ya, yang ditanyakan itu sebagai pembilang di atas 1 per. Nah, dibagi koefisien yang sudah diketahui volumenya. Nah, ini yang sudah diketahui volumenya ya. Nah, dibagi 2 koefisiennya, 1/2 dikali volume yang sudah diketahui, yaitu ini. Dikali 6 liter. 1/2 kali 6 liter itu adalah 3 liter. Oke, sekarang kita cari volume H2-nya. Nah, 3 ya, 3/2 dikali 6 liter ya. 6 kali 3 18 bagi 2 itu sama dengan 9 liter. Nah, sekarang sudah diketahui yang ditanyakan. Nah, 3 berbanding 9 berbanding 6 itu sama dengan 1/3/2 ya. Buktinya kita bagi 3 saja semuanya, 3 bagi 3 itu 1, 9 bagi 3 itu 3, 6 bagi 3 itu adalah 2, sesuai perbandingan koefisien. Nah, untuk mencari misalkan ini volume gas hidrogen, tadi kan perbandingannya menggunakan yang ini. Nah, sebetulnya ya, kalau diketahuinya misalkan ini sudah diketahui nitrogennya, kita bisa mencari volume gas hidrogen dari nitrogen. Nah, berarti perhitungannya bukan 3/2 lagi kalau mau pembandingnya adalah ini, tapi 3 per koefisien ini, 3/1 kali 3, yaitu sama ya, 9. Contoh soal yang kedua. Pada suhu dan tekanan yang sama, setiap 2 liter gas nitrogen akan tepat habis bereaksi dengan 6 liter gas hidrogen membentuk 4 liter gas X. Tentukan rumus molekul gas X tersebut. Nah, hukum Avogadro ini juga dapat digunakan untuk mencari rumus molekul. Seperti contoh yang kedua ini. Pembahasannya sama tadi, perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya. Gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan gas X ya, 4 liter gas X. Nah, gas X ini artinya hasil reaksi dari N2 dengan H2. Hasil reaksi dengan N2 dan H2 itu pasti ada N dan H-nya. Ya, jadi gas X di sini maksudnya adalah senyawa yang terdiri dari N dan H. Nah, cuma jumlah N-nya belum diketahui ya, dan jumlah H-nya belum diketahui, maka ini NX HY. Nah, X dan Y ini jumlah atom N dan jumlah atom H-nya itu yang harus dicari ya, karena itu yang ditanyakan rumus molekulnya. Oke, di sini sudah diketahui volume gasnya, yaitu gas nitrogen volumenya 2 liter, gas hidrogen volumenya di sini 6 liter, dan gas X atau NXHY yang sudah diketahui adalah 4 liter. Nah, jadi ini prosesnya kebalik dari yang tadi. Kalau yang tadi koefisien digunakan untuk mencari volume gas, sekarang volume gasnya sudah diketahui, maka kita cari koefisiennya. Nah, maka koefisien reaksi ini bisa volume gas ini bisa digunakan sebagai koefisien ya. Nah, volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Oke, kita sederhanakan dulu supaya jadi koefisien ya, bagi 2 ya, jadi 1 liter 6 bagi 2 3 liter 2 liter. Nah, maka 1/32 itu bisa dibuat sebagai koefisien ya, karena volume gas sama dengan koefisien reaksinya. Nah, ini jadikan koefisien sehingga seperti ini ya. Nah, ini koefisien 1 di N2 itu tidak perlu ditulis, sedangkan di H2 koefisiennya 3. Nah, di NXHY koefisiennya adalah 2. Oke, kita cari jumlah N. Nah, berarti ini setara ya. Ini reaksinya setara, maka jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Sekarang jumlah N. N di kiri jumlahnya 2. Nah, ini ya.
Sedangkan di kanan N itu ini. Nah, koefisiennya 2, jumlah N-nya belum diketahui X ya, berarti 2 dikali X itu 2X. 2 sama dengan 2X atau 2X sama dengan 2. Ya, 2 kali berapa? Hasilnya 2. Maka X sama dengan 1 ya. Jadi X itu 2/2 sama dengan 1. Sekarang kita cari jumlah H. Nah, jumlah H di sebelah kanan, di sebelah kiri ya ini 3 dikali 2. 6. Sedangkan di sebelah kanan jumlah H itu 2 dikali Y, yaitu 2Y. Atau 2Y sama dengan 6. 2 kali berapa? Hasilnya 6. Ya, sehingga Y sama dengan 6/2, yaitu 3. Ya. Nah, sekarang X dan Y-nya sudah diketahui. X-nya 1, Y-nya 3. Sehingga rumus molekulnya yang ditanyakan adalah NH3. Ya. Nah, 1 itu tidak perlu ditulis. NH3. Atau sebetulnya tidak menggunakan persamaan matematik ini juga bisa ya, kalau sudah ada koefisiennya dari volume tadi. N di kiri 2, ya, di kanan 2 kali berapa? X itu ya, 2 kali X sama dengan 2, berarti X sama dengan 1. H di kiri 6 ya, 3 kali 2. Nah, di kanan 2 kali berapa supaya jadi 6? Maka ya ini adalah 3 ya. Jadi NH3 rumusnya. Nah, berikutnya tugas yang harus dikerjakan. Nomor 1 dan nomor 2 itu hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton ya. Contohnya tadi juga sudah ada. Nomor satunya itu dalam bentuk persen. Ya, jadi harus dipahami soalnya. Kemudian nomor 2 juga sama dalam bentuk persen. Ya. Nah, sedangkan nomor 3 dan 3, 4, 5 itu hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro, yaitu perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, nomor 3-nya, ini reaksinya belum setara, artinya harus disetarakan dulu. Nah, 6 liter gas butena. Butena itu C4H8. Jadi ini 6 liter yang ditanyakan berapa volume gas O2, berapa volume gas CO2, dan berapa volume uap air yang dihasilkan. Ya, itu bisa diketahui kalau koefisiennya sudah diketahui. Jadi harus disetarakan dulu. Nah, sedangkan nomor 4 ya, itu mencari rumus molekul seperti contoh yang kedua tadi. Nah, ini reaksinya penguraian ya. Nah, ini 10 ml oksida nitrogen NXOY diuraikan jadi NO2 dan O2. Nah, ini volumenya sudah ada. Ya, jadi bisa dicari. Kemudian yang nomor 5 sama mencari rumus CXHY ini. CXHY direaksikan dengan oksigen atau dibakar, hasilnya CO2 plus H2O. Cari CXHY, ini belum setara. Nah, 5 liter. Nah, nomor 4 dan nomor 5, volume gas itu jadikan koefisien ya. Sederhanakan dulu, kemudian jadikan koefisien. Nah, pertemuan hukum dasar bagian yang kedua ini sudah selesai. Tugasnya dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh dijapri. Nanti tugasnya di-upload di web ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.